3 kali Yesus hidupkan orang mati. Bukti Yesus itu Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Allah yang Esa, kiranya berkat damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudara terkasih, banyak orang di luar kekristenan sulit untuk percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Lebih-lebih ketika dikisahkan fakta bahwa Yesus mati di kayu salib. Lalu berkatalah dengan nada tak percaya, penuh bimbang, bilang, Tuhan kok bisa mati? Tuhan yang sejati itu nggak bakal mati. Lantas bagaimana kami mau percaya Yesus? Cuma sampai di situ orang banyak mengenal Yesus. Stop sampai di situ. Padahal itu baru koma, belum sampai titik, belum akhir dari kisah Yesus. Yesus memang tidak akan berakhir, tidak mati, karena Yesus mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Artinya Yesus adalah kekekalan Allah itu sendiri yang dinampakkan, diwujudkan dalam wujud manusia, disebut Yesus Kristus. Yesus juga firman Allah yang menjadi manusia. Ditulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. 3 kali dalam kitab Wahyu Yesus menyebut sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Malah dalam Wahyu 21 ayat 6, Yesus menegaskan kembali anugerah keselamatan bagi manusia yang percaya. Ditulis, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Yesus memberi air kehidupan dengan cuma-cuma, gratis. Air kehidupan adalah hidup kekal di surga, bukan di neraka. Kalau di neraka, air kematian, air kesengsaraan, air yang maha panas. Jelas, kuasa yang kekal ada dalam diri Yesus. Bahkan Yesus mendeklarasikan akan kuasanya yang diberikan Allah Sang Bapa. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Betapa besar dan dahsyat kuasa Yesus. Semua kehidupan di bumi dan di surga ada dalam kuasa Yesus. Yesus bisa mengizinkan terjadi bencana. Yesus bisa mengizinkan terjadi mukjizat. Yesus bisa mengizinkan terjadi berkat, sakit, dan sebagainya. Saudara-saudara yang diberkati Allah, salah satu kuasa Yesus adalah menghidupkan orang mati. Dalam Alkitab, setidaknya 3 kali Yesus menghidupkan orang mati. Tertulis dalam kitab Lukas 7 ayat 12-15. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki,
anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Yesus sangat memahami kepedihan dan duka seorang janda yang anak laki-laki satu-satunya meninggal. Dan Yesus menghentikan iringan-iringan jenazah ke makam itu, lalu dengan kuasa ilahinya menghidupkan jenazah itu. Yang kedua, Yesus menghidupkan orang mati, tertulis di Lukas 8 ayat 49 sampai 55. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara-saudara, Yesus sekalipun ditertawakan oleh orang-orang tetap tenang, menunjukkan kuasa ilahinya. Ayat 55 mengatakan, "Kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri." Apa artinya? Yaitu bahwa Yesus itu Tuhan, Allah sendiri berkarya dalam dirinya. Roh, nyawa dikembalikan oleh Yesus ke anak perempuan Yairus, kepala rumah ibadat itu. Yang ketiga, tindakan Yesus menghidupkan orang mati dikisahkan dalam Yohanes 11 ayat 17, 38 dan 44. Maka ketika Yesus tiba didapatinya, Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya
engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Saudara-saudara terkasih, jenazah yang sudah 4 hari dikubur tentunya sudah mulai membusuk dan hancur. Tapi Yesus berkuasa memulihkan fisiknya dan juga memulihkan roh nyawa Lazarus. Kata Yesus, Allah selalu mendengarkan Yesus anaknya. Ingat, bukan anak secara biologis. Dan Yesus melakukan itu di tengah orang banyak supaya orang-orang percaya bahwa Allah telah mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia, memberi hidup kekal. Saudara-saudara, 3 kejadian Yesus menghidupkan orang mati adalah bukti nyata Yesus adalah Tuhan. Bahkan masih banyak apa yang dilakukan Yesus sebagai bukti ketuhanannya, seperti mengubah air menjadi anggur berkualitas tinggi. Yohanes 2 ayat 1-11. Yesus menjadikan 5 roti dan 2 ikan bisa mengenyangkan lebih dari 5.000 orang, dan 7 roti dan beberapa ikan kecil untuk lebih dari 4.000 orang. Matius 14 ayat 13-21. Matius 15 ayat 32-39. Yesus menyembuhkan orang sakit, memulihkan orang lumpuh, mencelikkan orang buta sejak lahir, orang bisu dan tuli dipulihkan, mengusir roh jahat, dan berbagai penderitaan manusia dilepaskan oleh Yesus. Yohanes 21 ayat 25 mengatakan, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Saudara-saudara, bila ada pirsawan YouTube ini merasa sudah menjalani kehidupan rohani, namun ragu, bimbang, apa sesudah meninggal kelak pasti selamat, maka datanglah pada Yesus. Yesus sang pemberi hidup dan keselamatan, serta mengampuni dosa melalui kematian di kayu salib. Pasti Yesus sedia menolong Anda, karena Yesus ada, Yesus datang untuk menjamin keselamatan dan pengampunan dosa. Puji nama Tuhan. Ya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan berkuasa menghidupkan orang mati. Berkatilah saudara-saudara kami yang belum mengenal Tuhan untuk beroleh keselamatan kekal. Amin.